Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Farhan Tayyib Alifari. Bisa dipanggil Farhan, Farhan. Di sini saya menggantikan Pak Ahmad dikarenakan salah satu program dari kampus saya yaitu PLP. Itu program prodi. Jadi kita belajar mengajar. Jadi di sini kita sama belajar, saya belajar mengajar, teman-teman belajar pendidikan ya. Ada pertanyaan? Asalnya dari Magelang. Benar? Oke. Mari kita buka pembelajaran kita pada siang hari ini dan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dipimpin toh teman-teman ya. Sebelum berdoa sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Oke, absen terlebih dahulu. Yang pertama Al-Faiz Khairul, Amir Hasan, Andra Noviansyah, Anajmus, Ali Arainu, Faizal Nurisan, Gala Sabili, Haidar Ahmad, Ibrahim Coki, Idris Hanwa, Ilham Putra, Imam Prabowo, Dikto Fauzi, Kavin, Luki Ferdiansah, Muhammad Aska, Muhammad Bairom Al-Kiraya, Muhammad Faiz Mubarak, Muhammad Faros Maimun, Muhammad Habibi, Muhammad Hafid Taki, Muhammad Iqlil Al-Afi, Iqlil, Muhammad Jafarudin, Muhammad Nabil Sarif, Muhammad Rayhan Nabil, Muhammad Rifki Radifan, Mulisul Adam, Omar Ibrahim Zidan, Raditya Damar Prayoga, Raditya Fadila Nafis, Rafa Kurnia, Rafka, Raka Cahya Ramadan, Satria Widi Prasetyo, Sigit Adi Nugroho, Tazanatan. Oke, ini kita masuk mulai dari bab 1 dulu. Silakan buku paketnya dikeluarin. Buku paketnya dikeluarin. HP-nya disimpan dulu ya mas, nanti dulu. Yuk buka halaman 6. Surat Al-Maidah ayat 48. Halaman 6.
Paling cepat kita yang paling rawa ya itu. Temennya di PI berdua. Ya, kita baca bareng-bareng surat Al-Maidah. Hari ini kita mulai dengan baca ta'awudz dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal bareng-bareng. Baina yadayka minal Akum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum akaminal haq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau Semuanya ayat 88. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Karena kalau Allah menghendaki ini saya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah tidak menguji kamu terhadap orang yang telah memberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu tidak kembali lalu memberitahukan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Silakan baca yang tafsir nanti bagian Mas. Memang baca pertama dulu atau tak tunjuk? Mas, yang paling belakang baca nomor 1 Mas. Yang tafsir halaman 9. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal kebenaran yang lihat dalam kandungan maupun yang mengantarnya turun. Tunjuk temannya. Nomor 2. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat dan kitab-kitab pada Nabi Musa. Injil yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dalam hal ini Al-Quran adalah mengakhiri terhadap kitab-kitab terdahulu karena dia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab tersebut. Selanjutnya, tunjuk temannya Mas. Ayo, lanjutannya Mas siapa? Salah. Ada Mas? Nomor 3. Oh ya.
kitab suci Al-Quran juga menjadi Empat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita mengumpulkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tidaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran yang tidak boleh berhubungan dengannya. Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 maka tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sebagian ajarannya untuk berpindah pada ajaran lain. Dibaca nomor 5. Mas. Itu kan jawab. Jafaruddin Muhammad Jafaruddin. Bisa di kamar mandi. Jafar 23. Mas Yarwan dia mas. Oke. Ya. Dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Tunjuk temannya mas, langsung. Ya, berenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai sempurna syariat para nabi terdahulu serta memperkenalkan aturan sebelumnya. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki saya umat Indonesia dan umat Nabi Muhammad SAW dijadikan satu umat saja, tapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mam. Mas. Oh jangan diajar Bang. Lagi benak ya Bang. Bacaan. Nomor itu Halaman 10. nomor 7. Ah. Tak ketuk ke. Halaman 10. Nomor itu. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan berbagai macam syariat untuk menguji siapakah di antara hambanya yang taat dan durhaka. Bagi yang taat akan memperoleh pahala, sedangkan siksa bagi seorang yang durhaka. Sesungguhnya semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberitahukan apa yang telah diperselisihkan. Hal yang diperselisihkan ini adalah tentang kehidupan akhirat. Orang-orang kafir tidak percaya tentang akhirat, karenanya mereka akan diberitahu dan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Yakini dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan bagi orang mukmin yang beramal nanti akan mendapatkan balasan surga. Udah? Dan Oke. Penjelasannya yang pertama, Al-Quran adalah hak, diturunkan dengan kebenaran, isi, cara turun dan pembuatannya. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan kebenaran. Kenapa makanya diturunkan dengan kebenaran? Karena Al-Quran itu diturunkan terakhir dengan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Sallallahu alaihi wasallam. Habis itu pembawanya yang nurunin itu Jibril alaihissalam. Jadi dia itu salah satu malaikat yang paling dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, muhaimin, membenarkan dan menjaga kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu sebagai muhaimin, menjaga kitab-kitab sebelumnya. Ada Taurat, Zabur, Injil. Yang ketiga, bersifat universal. Prinsip ajarannya kuli, mengandung kemaslahatan abadi bagi manusia. Yang keempat, pedoman hidup.
Setiap perkara wajib diputuskan berdasarkan Al-Quran, tidak boleh menyimpang. Jadi Al-Quran ini sebagai salah satu pedoman hidup. Jadi kalau misal teman-teman bahasanya yang hilang arah gitu, nanti kalian bisa baca Al-Quran sebagai salah satu pedoman hidup. Hilang arah. Nah, belajar. Semuanya kan berawal dari belajar. Nah, berawal dari belajar. Nah, gitu. Jadi kan misal teman kalian dari kecil, misal jalan itu kan juga belajar. Semuanya kan berawal dari belajar. Nah, itu. Habis itu kok nggak bisa? Ya berawal dari nggak bisa atau semuanya? Iya, semuanya itu. Habis itu yang kelima, syariat penyempurna. Syariat Nabi Muhammad SAW menyempurnakan syariat nabi-nabi terdahulu. Jadi kenapa diturunkan Nabi Muhammad biar menjadi penyempurna bagi nabi-nabi terdahulu. Siapa namanya? Brandon. Apa? Absen 16 saya apa 16 video 16. Terus 9 sama 24. Oke. Yang terakhir, perintah berlomba. Jadi kita sebagai umat manusia, umat Islam terutama, itu diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Misal ada yang teman kesusahan itu nanti dibantu, habis itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya sholat duha juga. Selanjutnya fastabiqul khairat. Mengapa harus bersegera berbuat kebaikan? Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setiap umat manusia, apalagi Islam, memiliki kiblat masing-masing. Namun semua diperintahkan untuk saling mendahului dalam kebaikan, bukan berpecah karena perbedaan. Jadi kita kan memiliki kiblat masing-masing, terutama umat Islam itu kan diperintahkan kiblatnya kan di Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan, enggak cuma sama umat Muslim, sesama yang non juga itu diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Adapun alasannya kita berbuat kebaikan, yang pertama, waktu hidup di dunia terbatas dan sementara. Habis itu yang kedua, tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput. Jadi kan teman-teman misal nggak tahu nih, bisa aja nanti habis Jumatan sore atau malam, bisa aja teman-teman udah meninggal. Jadi kan kita nggak tahu kapan ajal menjemput, makanya kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya kalau misalnya teman-teman bangun tidur itu diutamakan membaca doa, habis itu mengucap alhamdulillah. Itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah karena udah diberi kehidupan hidup lagi. Yang ketiga, hati manusia mudah berubah, mudah naik turun. Jadi kan kita sebagai manusia itu kadang ikut-ikutan naik, imannya naik turun. Makanya itu kenapa kita diberikan untuk suka berbuat kebaikan. Yang terakhir, kesempatan berbuat baik bisa hilang berbuat baik bisa hilang sewaktu-waktu. Nah itu kenapa bisa hilang sewaktu-waktu, karena kan ajal nggak tahu dijemput kita kapan gitu kan. Habis itu menerapkan M6. Yang pertama, mengawali membaca basmalah dan berdoa memohon kemudahan. Itu di bukunya juga ada. Halaman 12. Itu mengawali membaca basmalah dan berdoa memohon kemudahan. Jadi setiap kayak misal tadi kita memulai pelajaran itu kan berdoa bersama-sama. Dan itu bismillah, berdoa bersama-sama. Habis itu yang kedua, melakukan bekerja dengan penuh semangat dan optimisme. Yang ketiga, menjaga konsistensi, istiqomah dan dalam beramal kebaikan. Yang keempat, mempelajari ilmu yang relevan agar amal semakin berkualitas. Yang kelima, membiasakan bekerja sama dengan orang lain dalam kebaikan. Yang keenam, mengamati, meniru dan memodifikasi kebaikan yang sudah ada. Selanjutnya, manfaat berkompetisi dalam kebaikan. Yang membacakan halaman 13. Manfaat ini berkompetisi dalam kebaikan, halaman 13. Apa aja manfaat berkompetisi dalam kebaikan?
Situ yang kedua. Habis itu yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Nah itu pokoknya salah satunya manfaat berkongsi dalam kebaikan. Yang pertama meraih doa Allah dan pahala, itu udah pasti. Kalau misalnya teman-teman udah berkompetisi dalam kebaikan, udah pasti itu dapat pahala dan bakal dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, halaman 13. Habis itu yang kedua menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Kita kan sebagai manusia makhluk sosial pasti kan sangat membutuhkan sesama, makanya kenapa diperlukannya berkompetisi dalam kebaikan itu biar kita bermanfaat bagi sesama. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Nah itu salah satu manfaat juga. Habis yang keempat, termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik. Habis itu yang kelima, membentuk sikap disiplin dan bertanggung jawab. Kenapa disuruh berlomba dalam kebaikan? Biar kita itu disiplin. Habis itu bertanggung jawab. Apa-apa misal punya barang tanggung jawab. Habis itu masuk sekolah disiplin. Yang terakhir, mempererat hubungan sesama. Masuk di Quran surat At-Taubah halaman 14. Quran surat At-Taubah ayat 105. Mas, Quran surat At-Taubah. Halaman 14. Ayo, bareng-bareng kita baca lagi. Ini Leo. Mari teman-teman kita baca surat At-Taubah ayat 105. Halaman berapa, Mas? Halaman 14. Halaman 14. Siap. Baca dengan ta'awud terlebih dahulu. Ya. Ya, ya, Wa kulit bareng-bareng yuk. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulit bekerjalah kamu maka Allah akan menjadi kerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang baik dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Ya baca menelan tafsir At-Taubah ayat 105 halaman 16. Baca nomor 1. At-Taubah ayat 105. FFF. Kita coba dulu. Ya, nomor 1. Terus selanjutnya ya nomor 2 biar temen nih. 7. Ya kan udah tadi. Kan udah kok, belum. Ya,
Ayo keras. Keras Mas. Ketika hidup di dunia. Ketiga. Setiap manusia harus dari akhirat dan menaikan balasan sebenarnya seorang mukmin tidaklah dalam satu dengan satu dari dunia juga melakukan akhirat dan berarti kerja dan bersalah dengan amalan Udah. Nah itu tafsir Quran surat At-Taubah yang 105. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk beramal saleh hingga manfaatnya bisa disarang sendiri. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beramal saleh kayak misalkan itu berbuat kebaikan. Nah, yang kedua, kita amal akan dilihat oleh Allah. Jadi teman-teman misal berbuat baik, beramal saleh itu sudah pasti bakal dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah pasti. Itu janganlah merasa main sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Jadi misal kita udah berbuat baik atau beramal soleh, jangan selalu merasa cukup. Soalnya pasti masih kurang lah. Soalnya buat bekal besok kita di akhirat kelak. Yang terakhir, sama manusia akan kembali ke kampung akhirat itu dalam dia. Jadi di dunia ini kan cuma sementara. Kita udah pasti bakal balik di kehidupan yang lebih kekal itu di akhirat. Selanjutnya tujuan bekerja dalam Islam. Yang pertama, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu udah pasti ketika teman-teman besok udah bekerja, itu udah pasti dapat ridho Allah dari Subhanahu wa taala. Habis itu yang kedua, menolak kemungkaran. Kesibukan bekerja menghalau rasa malas dan bisikan hawa nafsu menuju kebaikan, keburukan. Jadi kalau misal teman-teman udah bekerja besok, apalagi udah sibuk-sibuknya kerja, lulus dari SMK ini, kerja dari pagi sampai sore, habis itu sore udah nanti kegiatan lain sampai itu kan udah capek. Jadi kalian istilahnya sedikitlah untuk melakukan kemungkaran. Itu yang ketiga, amal sosial. Hasil kerja dapat digunakan untuk bersedekah dan membantu sesama. Jadi kalau misal besok teman-teman udah bekerja, tetap sempatkan sedekah. Soalnya sedekah itu nggak bakal berkurang dari kalian, pasti malah bertambah. Jadi misal kalian udah bekerja, seenggaknya sedekah berapa lah sehari. 4. Menafkahi keluarga. Nah itu kan udah pasti, apalagi kalian kan cowok-cowok, besok udah tanggung jawab kalian untuk nafkahi keluarga, tanggung jawab. Habis itu nafkahi lahir dan batin. Kalian kan semua cowok, yang dilihat kan besok tanggung jawabnya. Selanjutnya, meningkatkan dan memetik manfaat etos kerja. Cara-cara meningkatkan etos kerja. Yang pertama, membuat skala prioritas pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan keterampilan. Jadi cara meningkatkan itu pengetahuan sama keterampilan teman-teman itu ditingkatkan. Jadi kalau misal teman-teman besok mau bekerja, itu yang dilihatkan keterampilannya, itu skill kalian. Percuma kalian dapat relasi atau teman kalau nggak ada skill sama kemampuan. Nah, keterampilan juga. Habis itu yang ketiga, saling memberi motivasi antarkan. Jadi kalau misal teman-teman punya teman kerja, saling motivasi aja. Itu bentuk ini, cara meningkatkan etos kerja. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman. Yang kelima, melibatkan teknologi dalam bekerja. Itu cara-cara meningkatkan cara-cara meningkatkan etos kerja. Adapun manfaat etos kerja, yang pertama, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Itu dapatnya kalau misal besok teman-teman udah kerja, udah ngerasain gajian pertama, itu udah pasti menghargai hasil yang diraih. Jadi
Jadi kalian bakal terbiasa, bakal pilih-pilih ini kayak oh ini bermanfaat, ini enggak. Pasti kalian bakal mikir kayak gitu. Apalagi kalau misal teman-teman besok udah berkeluarga, kebutuhan keluarga kan banyak, itu kalian bakal mikir 2 kali. Terus yang kedua, menjaga martabat diri sendiri. Nah itu kan kita sebagai cowok itu salah satu harga diri kita. Besok kan dilihat kalau misal kerjaan kita sungguh-sungguh itu apa enggak. Habis itu ketiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, latih sifat tabah, sabar dan tawakal. Selanjutnya silakan teman-teman. Sudah tulis surat Quran surat Al-Maidah. Silakan yang At-Taubah ditulis yang halaman tadi 14 di buku sama artinya. Bisa nanti kasih soal.